Bayangkan jika hari ini kita diajarkan bahwa perang dunia tidak pernah terjadi, Holocaust adalah fitnah, kolonialisme adalah bentuk kerjasama internasional, perang adalah upaya menegakkan perdamaian, dan genosida tidak pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Maka generasi yang akan datang akan hidup dalam bingkai kebohongan. Seperti yang diketahui, sejarah bukan sekedar kumpulan tanggal dan peristiwa, tapi juga mencakup warisan ingatan kolektif umat manusia dari berbagai era, mulai dari tentang siapa kita, dari mana asal kita, dan apa yang telah kita alami bersama. Namun apa jadinya jika di masa sekarang atau masa yang akan datang, sejarah diubah seenaknya demi kepentingan pihak tertentu? Penting untuk diingat, sejarah adalah cermin untuk memahami kesalahan, pencapaian, dan perjuangan manusia di masa lampau. Jika sejarah diubah sesuka hati, maka masyarakat akan kehilangan pelajaran penting tentang nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan, atau bahayanya suatu tirani. Misalnya, jika kekejaman genosida disangkal, maka generasi baru tidak akan belajar untuk menghindari genosida di masa yang akan datang. Sebenarnya, sepanjang abad ke-20, banyak sekali rezim yang mengubah cerita masa lalu. Salah satu contohnya adalah pemerintahan Uni Soviet di bawah Joseph Stalin. Kala itu, Stalin tidak hanya mengendalikan negara secara politik dan militer saja, tetapi juga secara sejarah. Di bawah kepemimpinannya, banyak tokoh yang berjasa di era sebelumnya, nama-namanya dihapus dari buku pelajaran dan foto-foto resminya juga ditiadakan. Ini bukan hanya manipulasi, tapi juga bentuk pengendalian pikiran rakyat. Tujuan Stalin melakukan hal ini tentunya untuk menjadikannya sebagai satu-satunya pahlawan dalam sejarah Soviet dan menguatkan pengaruhnya. Kemudian, jika mengubah sejarah seenaknya, maka kejahatan kemanusiaan bisa ditutupi. Salah satu kasus yang paling menyakitkan adalah penyangkalan terhadap Holocaust, yakni pembunuhan sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi oleh Nazi Jerman. Meskipun bukti-bukti sejarah sangat kuat, ada sebagian pihak yang berusaha menyangkal atau meremehkan tragedi ini. Beberapa dari mereka beralasan bahwa angka korban dibesar-besarkan atau bahkan menyebut peristiwa tersebut sebagai propaganda politik dan tak pernah terjadi. Sikap seperti ini bukan hanya keliru, tetapi juga menyakiti keluarga korban. Coba bayangkan bagaimana keluarga korban pembantaian, pengasingan, atau penjajahan merasa jika sejarah mengatakan itu tidak terjadi. Sudah pasti akan menambah luka batin bagi keluarga korban. Lebih dari itu, penyangkalan terhadap tragedi kemanusiaan tentunya dapat menanamkan kebencian dan rasisme. Kemudian, jika sejarah diubah seenaknya, masyarakat tentu dengan mudah bisa terpecah belah dan generasi muda akan dibesarkan dalam narasi sejarah yang tidak lengkap atau tidak jujur. Akibatnya, mereka sulit memahami konflik, keadilan, dan hak asasi manusia secara utuh. Penting untuk dicatat, sejarah itu membentuk identitas bangsa. Jika sejarah dimanipulasi, maka identitas suatu bangsa tentunya akan rapuh. Pada akhirnya, mengubah sejarah seenaknya, entah itu untuk alat politik atau lainnya, sama saja dengan merusak pondasi suatu bangsa. Sejarah yang jujur memang tidak selalu indah, tetapi sejarah yang jujur sangatlah penting untuk membentuk masyarakat yang adil, dewasa, dan mampu menghindari kesalahan yang sama.